Selatan, Kalimantan Timur, Barat, dan Kalimantan Utara. Kami itu punya namanya peladang tradisional. Dan sekarang viral di semua seluruh Kalimantan, para peladang ini ditangkap. Karena ada satu kearifan lokal, yaitu membakar lahan untuk membuka lahan pertanian. Padahal besarannya tidak besar, tetapi karena ini terhubung dengan seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, tentang dibentuknya lembaga permanen yang di tingkat nasional yang dijanjikan Pak Jokowi. Ini terhubung dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Di poin H itu dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Nah, memang terkoneksi di RUU ini pasal 23 poin E. Di sana dikatakan pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Saya perlu jelaskan bahwa orang Dayak sejak dahulu kala, sebelum Indonesia merdeka, sejak zaman penjajahan pun sudah punya kearifan lokal membuka lahan pertanian dengan membakar. Dan tidak pernah terjadi karhutla. Tapi apa yang terjadi sekarang? Para peladang itu ditangkap. Saya menangis, Pak. Ini benar-benar terjadi. Dan di Kalimantan Barat, Dewan Adatnya begitu strong, sehingga Kapolda akhirnya membebaskan yang tadinya ditangkap. Nah, itu juga terjadi di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, sebagian Kalimantan Selatan. Nah, saya berharap banyak, karena saya bertemu dengan masyarakat itu. Mereka sekarang tidak bisa hidup. Mereka membuka lahan untuk menyambung hidupnya, untuk bisa dapat beras. Tapi apa yang terjadi? Mereka ditangkap. Bapak Ibu, saya hanya mohon, melalui ini ada perjuangan buat masyarakat hukum adat Dayak yang ada di Kaukus Kalimantan seluruhnya. Dan kebetulan saya di sini sebagai perwakilan Dapil Kalimantan Tengah. Mungkin kalau kita di Nasdem, kakak-kakak boleh dengar juga perjuangan kakak Yesi Melania. Beliau sampaikan itu. Dan saya secara informal sudah berkomunikasi juga dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup. Dan beliau juga akan komunikasikan, kebetulan Ibu Siti Nurbaya kan juga dari kita. Nah, ini akan jadi pertimbangan supaya apa? Tidak termarginalkan. Dan ada perlindungan hukum yang jelas. Aparat tentu saja akan menangkap kalau tidak ada perlindungan yang jelas. Tidak ada klausula yang mengatakan bahwa kearifan lokal ini, saya menjamin Bapak Ibu, karena saya tahu, saya keliling. Dan teman-teman di Kalimantan Barat juga, semua Kalimantan keliling. Kebakaran hutan terjadi di lahan gambut, bukan di lahan mineral, bukan di lahan-lahan yang tinggi, di mana orang Dayak yang hidupnya sangat miskin. Jadi maksud saya, di pasal 22 itu, kemudian terkoneksi pasal 23, saya senang dengan poin B, perlindungan sebagai subjek hukum. Jadi ada perlindungan hukum including di sana. Dan pada poin E, kita harus, karena sebenarnya di penjelasan pasal 69 butir H, ada penjelasan pasal 2-nya, itu ada ruang. Dan beberapa waktu yang lalu, dia akan diturunkan pada pergub. Sehingga misalnya, peladang tradisional boleh membakar lahan, itu secara detail, maksimal 1-2 hektar, tidak lebih dari itu. Dan mereka melakukan dengan adat istiadatnya. Dan saya melihat sendiri Bapak Ibu, tidak pernah lewat dari batas tanah yang memang sudah ditentukan. Ini perjuangan saya, perjuangan kami orang Dayak Bapak Ibu. Dan saya menjamin mereka tidak buat bisnis. Itu kemudian saya minta juga
kita lihat di pasal 29, mungkin jadi catatan TA Balek. Di sana ada 4 poin. Saya kalau boleh dicatat saja, barangkali nanti kakak-kakak dan kita yang ada di Nasdem sebagai pengusul bisa melihat ini. Bahwa saya berharap ada poin 5, karena di situ 1, 2, 3, dan 4. Nah, di poin 5 saya menambahkan, masyarakat hukum adat berhak mendapat perlindungan hukum berkenaan dengan kearifan lokal yang sudah dilakukan secara turun-temurun sejak nenek moyangnya. Ini akan terkoneksi semua. Jadi saya kira ini yang paling penting saya harus sampaikan, dan Bapak Ibu bisa lihat bahwa saya pun kebetulan Kakak Kapoksi tahu waktu itu kami di Komisi 3, saya juga sampaikan kepada Pak Kapolri tentang penangkapan para peladang tradisional. Jadi ini menjadi perjuangan, saya kira, saya bermohon ini menjadi perjuangan kita bersama. Bahwa kita melindungi hak masyarakat adat yang termarginalkan. Dan itu tidak banyak Bapak Ibu. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih.